anak-anak, sudah pada sarapan semua kan? Bagus, jadi sudah pada semangat semua ya mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Iya, Bayu, silahkan. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Aprilia. Iya. Bayu. Iya. Bimo. Hadir. Cici. Iya. Dini. Iya, hadir. Fahmi. Hadir. Eka. Hadir. Hadir semua ya hari ini. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu tentang kebudayaan suku Melayu. Di Indonesia ini banyak berbagai macam kebudayaan. Ada kebudayaan suku Batak, kebudayaan suku Dayak, kebudayaan suku Sunda, kebudayaan suku Betawi, Bugis, Jawa, Melayu, dan lain sebagainya. Nah, Ibu akan membahas tentang kebudayaan suku Melayu. Melihat kita di sini banyak sekali, sekitar 90% kita di sini adalah suku Melayu. Agar kalian mengetahui apa saja sih suku Melayu itu, seperti apa sih ciri-ciri suku Melayu itu. Jadi kalian tidak hanya tahu, oh aku ini orang Melayu, suku aku Melayu. Tidak hanya itu saja yang kalian ketahui, masih banyak lagi tentang suku Melayu yang belum kalian ketahui. Keragaman negara Indonesia sudah banyak diakui oleh negara lain dan terlihat dari berbagai macam suku bangsa yang tinggal dan berkembang sejak dahulu. Luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berbagai macam ragam suku saling memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Di Indonesia tercatat jumlah suku bangsa dari data Badan Pusat Statistik tahun 2010 adalah sebesar 1.340 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Wow, sangat banyak sekali ya tentunya. Kebudayaan Melayu sebagai salah satu dari berbagai macam kebudayaan yang hidup, tumbuh, dan berkembang di muka bumi ini. Kebudayaan Melayu merupakan kebudayaan secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat. Kebudayaan Melayu ini memiliki berbagai ragam budaya, mulai dari bahasanya, adat istiadatnya, kepercayaannya, agamanya, dan lain-lain sebagainya. Kebudayaan Melayu ini identik dengan warna kuning. Seperti yang kita lihat, orang-orang ada pakaian adat warna kuning, dan kalau orang Melayu menikah itu identik dengan warna kuning ya, seperti yang kita lihat di tempat kita ini terutama. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tradisi budaya Melayu itu sendiri. Secara umum, suku Melayu dikenal sebagai orang yang memiliki sopan santun serta ramah terhadap semua orang. Sikap tersebut telah menjadi adat orang Melayu sejak dahulu. Contohnya tradisi orang Melayu di sini seperti misalnya tradisi nikah kawin. Kata kita di sini ya. Nikah kawin ini terjadi tentu saja karena berawal dari pandang memandang antara pria dan wanita. Tetapi nikah kawin ini juga bisa bermula dari orang tua yang menjodohkan anak-anaknya. Pada tradisi nikah kawin ini di tempat kita tentunya banyak tahapan-tahapan
yang kita lalui sebelum melakukan pernikahan. Yang pertama yaitu mensurong, dalam bahasa kita merupakan pihak laki-laki menghantarkan barang hantaran kepada pihak wanita. Nah, kalian sering kan melihat kita tradisi di tempat kita ini, kalau orang mau menikah itu pihak laki-lakinya mengantarkan berupa barang, dan banyak ya barang yang dihantarkan untuk pihak wanita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu mandi berias. Nah, mandi berias ini merupakan serangkaian kegiatan mandi-mandi untuk calon pengantin sebelum melakukan pernikahan. Kalian juga sering kan melihat orang yang ingin menikah itu sebelum melakukan pernikahan, mereka itu mandi-mandi terlebih dahulu ya, seperti dikasih doa-doa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dalam bahasa kita yaitu begantong. Nah, begantong ini merupakan kegiatan mendekorasi pelaminan dalam bahasa Indonesianya ya. Kita orang Melayu ini namanya begantong, yaitu mendekorasi pelaminan orang pernikahan seperti itu ya. Kemudian yang keempat itu nyemeleh dalam bahasa kita atau dalam bahasa Indonesia, yaitu menyembelih binatang yang ingin dijadikan untuk acara pernikahan nanti. Nah, biasanya kita orang Melayu ini binatang yang sering dipakai untuk acara pernikahan itu yaitu seperti sapi dan ayam ya. Kemudian selanjutnya itu selamatan. Nah, selamatan ini adalah rangkaian acara makan-makan sebagai bentuk selamatan kepada kedua mempelai. Kalian sudah paham kan? Kalian pasti sering ikut orang tua kalian ke acara pernikahan kalau masalah makan-makan itu kalian jagonya. Betul, Cici? Apalagi Bayu, sering sekali ibu lihat ya. Kemudian manik-manik atau bahasa Indonesia itu mandi-mandi setelah pernikahan. Kalau tadi mandi berias itu sebelum melakukan pernikahan, kalau ini setelah mandi-mandi setelah melakukan pernikahan. Nah, itu saja materi yang Ibu jelaskan tentang kebudayaan Melayu. Ibu rasa kalian sudah paham ya. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian terbagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok itu minimal 3 orang ya. Mulai dari sekarang. Nah, sudah mendapat kelompok semuanya. Nah, tugas kalian yaitu kalian pasti sering kan melihat orang-orang yang ingin melakukan pernikahan, apalagi kalian itu ibu sering melihat kalian berkeliling bermain-main di area tempat orang yang ingin melakukan pernikahan itu. Tentunya kalian sering melihat mereka mandi-mandi, mereka menghias pelaminan dan lain sebagainya. Nah, ibu minta kalian tulis apa-apa saja yang sering kalian lihat tentang orang Melayu kita di sini kalau ingin melakukan pernikahan. Apa saja yang dilakukan ya? Kalian tulis dalam kertas. Setelah itu ibu minta perwakilan 1 orang dari kalian untuk menjelaskan ke depan. Mulai dari sekarang ya. Iya, baik, siapa yang sudah? Oke, kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk menjelaskan. Iya, bagus ya kelompok 1 sesuai dengan apa yang sering kalian lihat kan tentunya. Iya, dan berhubungan dengan apa yang ibu jelas tadi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Iya, silahkan. Oke, bagus juga untuk kelompok 2 ya.
Berarti kalian sudah paham apa yang ibu maksud. Iya, apalagi kamu Bimo sering kan melihat orang sering ngangkut piring. Dini juga sering bantu mereka dekorasi ya. Pasti sudah paham semua. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3. Iya, silahkan. Oke, bagus juga ya untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, karena kalian sudah mengerjakan tugasnya dengan sangat-sangat baik dan kalian sudah paham apa yang ibu sampaikan tadi, ibu akan kasih hadiah untuk kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, perwakilan kelompok maju ke depan ya. Ini buat kamu. Ini buat kelompok 2, ini buat kelompok 3. Semoga hadiahnya bermanfaat ya untuk kalian semua. Nanti dibagi-bagi setelah pulang sekolah. Jangan bagi-bagi di sini ya, karena kita masih dalam proses pembelajaran. Nah, baiklah, ibu rasa cukup ya pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang kebudayaan Melayu tadi, yaitu kebudayaan Melayu itu banyak sekali tradisi adat istiadat, baik agama dan tradisi yang lainnya ya. Nah, seperti yang ibu jelaskan tadi tentang nikah kawin, yaitu banyak tahapan-tahapannya sebelum kita melakukan pernikahan pada tradisi kita orang Melayu ini. Mulai dari acara mensurong, acara begantong, mandi berhias, dan masih banyak lagi yang telah ibu jelaskan tadi ya. Kemudian orang Melayu ini terkenal dengan kesopanan, lemah lembut dalam berbicara. Dan orang Melayu ini identik dengan pakaian berwarna kuning seperti baju adatnya berwarna kuning. Kemudian ketika orang Melayu ingin melakukan pernikahan juga identik dengan warna kuning ya. Kalian sudah paham semuanya? Baik, ibu rasa sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga banyak manfaat yang kalian dapatkan. Semoga setelah kita belajar tentang kebudayaan suku Melayu ini kalian sudah semakin paham ya. Jadi tidak hanya di situ saja, tidak tahunya hanya aku ini orang Melayu. Jadi tidak hanya tahu itu saja ya. Jadi kalian banyak mengetahui tentang orang Melayu itu sendiri seperti yang sudah ibu jelaskan tadi ya. Terima kasih ibu ucapkan kepada anak-anak semua yang telah mau mendengarkan ibu berbicara. Baiklah, sebelum kita pulang, karena tadi di awal pembelajaran kita sudah berdoa terlebih dahulu, jadi di akhir pembelajaran kita juga berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan agar kalian selamat sampai tujuan pulang ke rumah nanti ya. Ibu minta yang perempuan lagi memimpin doa. Iya, Aprilia. Ibu rasa cukup sampai di sini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hati-hati di jalan.